Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konseling atau bimbingan, diantaranya yaitu pertama konseling pendidikan, konseling vokasional, konseling keluarga, dan perkawinan. Saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling merupakan pemberian atau bantuan nasihat tentang terhadap orang lain, yang tentunya nasihat yang bersifat positif dan membangun sehingga menghasilkan pertumbuhan positif dari seseorang yang kita nasihati atau kita bimbing. Jenis-jenis konseling: yang pertama, konseling pendidikan, di mana konseling ini ialah suatu usaha membantu peserta didik dalam berkembang serta untuk membantu peserta didik dalam menyatakan masalah yang dihadapi. Konseling dalam hal ini sangatlah penting karena seorang peserta didik sedang pada proses menjadi atau berkembang ke arah kemandirian atau kematangan. Untuk mencapai itu semua melalui pembimbingan, karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang diri dan lingkungannya serta pengalaman yang menentukan arah kehidupannya. Fungsi bimbingan konseling itu juga ada beberapa. Yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu bimbingan ada pemahaman potensi diri siswa. Fungsi preventif berkaitan dengan konseling untuk selalu mengantisipasi berbagai masalah. Yang ketiga, fungsi perkembangan, yaitu bimbingan agar cipta lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi dengan pemberian bantuan kepada konseli yang mengalami masalah. Yang kelima, fungsi penyaluran berkaitan untuk membantu konseling dalam memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Fungsi adaptasi berkaitan untuk membantu pelaksanaan pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, mindset, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Fungsi penyesuaian untuk membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya. Fungsi perbaikan untuk membantu konseli agar dapat memperbaiki segala lingkungan dalam berpikir, bertahan maupun bertindak. Yang ke-9, fungsi fasilitas, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan perkembangan yang optimal. Yang 10, fungsi pemeliharaan, bimbingan untuk membantu konseli agar bisa menjaga diri dari mempertahankan situasi yang kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Konseling vokasional merupakan perkembangan karir. Perkembangan ini seharusnya diberikan kepada siswa sejak sekolah dasar. Tahap-tahap bimbingan karir: pertama, perkembangan karir dilalui oleh semua individu yang merupakan proses sepanjang hayat. Yang kedua, sekolah memberikan pengaruh terhadap anak sehingga akan lebih baik jika pengaruh yang diberikan oleh sekolah secara intensif. Yang ketiga, bimbingan konseling penting karena merupakan tangga bergilir yang perlu dicapai anak untuk menuju lokasi teratas yang diinginkan. Yang keempat, empat kegagalan yang terjadi dan dialami oleh individu yang tidak memperoleh bimbingan karir selama di SD. Yang pertama, kegagalan mengembangkan realita. Yang kedua, kegagalan terhadap relevan sekolah. Yang ketiga, kegagalan membangun rasa peduli dan tanggung jawab. Yang keempat, kegagalan mengembangkan
kesadaran terhadap tugas-tugas perkembangan karir. Baik, yang ketiga saya akan menjadi konseling keluarga dan kesehatan. Konseling keluarga merupakan konseling yang berfokus pada situasi atau problem dalam suatu keluarga. Ada banyak pendekatan dalam konseling keluarga. Yang pertama, pendekatan sistem keluarga, yaitu di mana suatu keluarga akan mengalami masalah jika keluarga itu tidak berfungsi. Pendekatan konseling merupakan posisi penting bagi keperluan komunikasi dari terhadap kesehatan mental. Yang ketiga, pendekatan seksual. Suatu masalah akan terjadi jika sektor keluarga dibangun tidak tepat. Tujuan konseling keluarga yaitu membantu klien untuk mencapai individualitas, menjadikan diri sebagai hal yang berbeda dengan dari sistem keluarga. Selain itu, tujuan lainnya yaitu mereduksi tingkat ketahanan di dalam keluarga yang dapat mempermudah komunikasi secara efektif. Juga bertujuan untuk mengubah struktur dalam keluarga dengan cara menyembuhkan perpecahan antara anggota keluarga. Kelebihan dan kekurangan konseling keluarga. Yang pertama, tidak semua anggota keluarga bersedia terlibat dalam proses konseling. Yang kedua, ada anggota keluarga yang merasa kesulitan untuk menyampaikan perasaan dan sikapnya. Konseling perkawinan merupakan konseling yang diselenggarakan sebagai suatu metode bimbingan terhadap partner-partner atau pasangan seperti suami istri atau partner yang ingin menikah. Masa konseling ini berfokus pada pasangan ya. Pendekatan konseling perkawinan. Yang pertama, konseling material konseling. Satu, konselor melakukan konseling secara terpisah pada satu pasangan. Yang kedua, kolaborasi marital konseling. Setiap pasangan secara individu menemui konselor yang berbeda. Yang ketiga, conjoint material konseling. Datang bersama-sama ke seseorang atau beberapa konselor. Yang keempat, couple group konseling. Beberapa pasangan datang bersama ke seseorang atau beberapa konselor. Kelebihan dan keuntungan konseling perkawinan. Yang pertama, konselor dan pasangan dapat mengidentifikasi gangguan atau masalah karena pasangannya mengikuti konseling secara bersama. Dua, dapat dengan mudah mengetahui konflik yang terjadi. Nanti yang ketiga, berfokus pada kehidupan sejak awal pernikahan sampai kehidupan akhir atau sekarang. Pelaksanaan konseling perkawinan tidaklah mudah karena ada beberapa sebab. Yang pertama, orang yang ditangani adalah mereka yang memiliki problem. Yang kedua, dapat menimbulkan kesulitan terutama jika kliennya merasa tidak aman. Yang ketiga, dalam menangani pasangan, konselor membutuhkan kemampuan khusus dalam memberi perhatian dan mengatur pembicaraan. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis-jenis konseling. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling rehabilitas,
Konseling rehabilitas adalah konseling yang dilakukan terhadap orang-orang yang sedang dalam proses rehabilitasi. Konseling rehabilitas ini adalah kegiatan untuk menyesuaikan, menyembuhkan dan kembali ke kehidupan yang produktif penuh yang telah cedera atau sakit, menggunakan latihan terapi fisik, konseling, dan dukungan emosional. Tujuan konseling rehabilitasi ini adalah untuk menyembuhkan individu dari gangguan fisik, mental, atau emosional. Contoh dari konseling rehabilitasi ini ada di jurnal yang berjudul Pendekatan Konseling bagi Remaja Nafsia. Dalam penelitian ini, meneliti remaja yang pecandu nafsia dan penyalahgunaan nafsia atau narkoba, dan mengenai masalah yang timbul akibat dampak penyalahgunaan nafsia dengan melalui metode bimbingan dan konseling modern ataupun keagamaan, baik yang dilakukan oleh tenaga profesional maupun yang melibatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar remaja. Dimana dengan demikian remaja dapat menyelesaikan masalahnya serta remaja kembali menjadi pribadi yang sehat baik secara fisik maupun mental, sehingga mampu mencapai tujuan dalam hidupnya. Dan yang berikutnya adalah konseling individual. Konseling individual ini adalah bisa disebut dengan konseling perorangan atau konselor dengan seorang klien. Secara individual di mana kita jadi hubungan konseling yang bernuansa support, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk membangun pribadi klien serta klien mengantisipasi masalah-masalah dan yang dihadapi oleh klien tersebut. Tujuan dan fungsi konseling individual ini secara umum adalah untuk membantu klien menstrukturkan kembali masalah dan menyadari lifestyle atau gaya hidup, kita mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan orientasinya. Sebagai contoh, terdapat dalam jurnal yang berjudul Metode Konseling Individual dalam Mengatasi Bolos Sekolah Siswa Kelas 8 SNTN 3 Menengah Sumatera Barat. Pengumpulan datanya dalam melakukan metode wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling individual dapat mengatasi dua sekolah pada siswa kelas 3 SNTN 3 Menengah Sumatera Barat dalam metode direktif, non-direktif, dan reflektif. Metode ini diberikan sebanyak 2 kali kepada siswa dan diwali dengan konseling direktif, yang mana berperan penting adalah guru bimbingan konseling.